Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kalimat saran. Kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalimat saran ditujukan kepada orang lain dengan bahasa yang santun. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan, kamar Lani kotor. Kalimat sarannya, seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya. Contoh yang kedua, permasalahan, halaman rumah Dedi kotor. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumahnya. Ayo buatlah sebuah kalimat saran dari permasalahan berikut ini. Kalimat saran dari teks. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Selain itu, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Perhatikan contoh berikut. Menyayangi orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Orang tua telah menjaga dan merawat kita sejak kecil. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Anak harus berterima kasih dan mendoakan orang tua setiap waktu. Kalimat saran yang terdapat pada teks di atas adalah, oleh sebab itu, kita sebaiknya bersyukur memiliki orang tua yang menyayangi kita. Perhatikan teks berikut. Dalam satu keluarga, sesama anggota keluarga harus saling menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban. Di dalam kewajiban terdapat hak yang kita peroleh. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ayo sebutkan kalimat saran yang terdapat dalam teks di atas. Langkah-langkah menulis kalimat saran. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran ditujukan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Lampu kamar Dedi sangat redup. Permasalahan dalam kalimat tersebut adalah lampu kamar Dedi redup. Kalimat sarannya, sebaiknya Dedi mengganti lampu kamarnya. Ingat, kalimat saran harus ditulis dengan bahasa yang santun. Selain itu, kalimat saran juga diakhiri dengan tanda baca titik. Ayo perhatikan gambar berikut. Cermatilah permasalahan dari kalimat berikut ini. Pakaian milik Komang tampak tidak rapi. Kalimat saran yang benar adalah menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisi pendapat untuk mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar.
Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakan kalimat efektif dan kata baku dalam menulis kalimat saran. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan. Perhatikan contoh berikut. Permasalahan, Dedi ingin rumahnya bersih. Sore hari, Dedi melihat lantai teras kotor. Kalimat sarannya, Dedi sebaiknya menyapu lantai teras hingga bersih. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menemukan kalimat saran dalam teks. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan saksama. Ayo kita temukan kalimat saran yang berada dalam teks ini. Ingat kembali bahwa kalimat saran selalu ada kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Ayo perhatikan pada paragraf kedua. Pada paragraf kedua, ada kalimat saran yang akan kita temui. Simaklah sebagai berikut. Jika kita ingin pintar, kita sebaiknya mendengarkan penjelasan guru. Kalimat saran yang pertama. Tugas yang diberikan hendaknya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalimat saran yang kedua. Kita juga seharusnya memperbanyak membaca buku pengetahuan. Ini adalah kalimat saran yang ketiga. Jika tidak mengerti, kita sebaiknya bertanya kepada guru atau orang tua. Kalimat saran yang keempat. Selain itu, waktu belajar hendaknya kita atur dengan baik. Kalimat saran yang kelima. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tulis tentang kewajiban dan hak di sekolah. Sebelum menyusun kalimat saran, kita harus menemukan permasalahan yang terdapat pada teks tersebut. Setelah permasalahan kita temukan, kita dapat menentukan pendapat apa yang akan kita berikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalimat saran dapat kita susun berdasarkan pendapat yang akan kita berikan tersebut. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Semua pihak yang ada di sekolah bertanggung jawab atas kebersihan dan kesehatan sekolah. Beberapa cara menjaga kebersihan sekolah adalah siswa dapat membuat jadwal piket di kelas, tidak membakar sampah namun menguburnya, larangan merokok di dalam lingkungan sekolah, dan ada tempat sampah di setiap kelas. Dengan melakukan cara-cara tersebut, maka sekolah akan menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan teks di atas, kalimat saran yang bisa kita buat, contohnya, sebaiknya siswa membuat jadwal piket di setiap kelas. Ayo, buatlah kalimat saran yang lain berdasarkan teks di atas. Menyatakan kalimat saran secara lisan. Untuk menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui kalimat yang menunjukkan adanya masalah terlebih dahulu. Kalimat saran
ditulis dengan bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kita akan membuat kalimat saran berdasarkan permasalahan yang ada. Nomor 1, siswa bersiap-siap untuk makan. Kalimat sarannya, sebaiknya siswa berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Permasalahan yang kedua, banyak sampah berserakan di sekolah. Kalimat sarannya, ayo sebutkan pendapatmu. Menuliskan kalimat saran dari permasalahan dalam teks tentang kewajiban dan hak di sekolah. Di dalam teks, tidak hanya terdapat satu permasalahan, tetapi bisa beberapa permasalahan. Oleh karena itu, kita dapat menulis kalimat saran berdasarkan kalimat permasalahannya. Kalimat permasalahan dan kalimat saran ditulis menggunakan kata-kata baku. Ayo perhatikan contoh permasalahan dan kalimat saran pada tabel berikut. Banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalimat sarannya, sebaiknya siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar memiliki banyak kemampuan. Permasalahan yang kedua, sepeda Cici rusak. Cici ingin mengikuti lomba sepeda hias. Kalimat sarannya, sebaiknya Cici meminta orang tuanya membawa sepeda tersebut ke bengkel. Menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran adalah cara menyajikan suatu informasi dalam bentuk bagan atau diagram. Gunakanlah kalimat efektif dan kata-kata baku dalam menulis kalimat saran. Berikut ini adalah contoh menuliskan masalah dan kalimat saran dalam bentuk peta pikiran. Permasalahannya, teman Ale berbicara keras. Saran 1, Ale seharusnya menegur temannya karena berbicara terlalu keras. Saran yang kedua, Ale sebaiknya menjelaskan jika suara temannya mengganggu sekitar. Saran ketiga, Ale hendaknya menasehati temannya untuk berbicara di tempat lain. Dan saran yang keempat, Ale sebaiknya memberi isyarat agar temannya berbicara lebih pelan. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan sekolah. Kalimat saran dapat muncul setelah ada kalimat masalah. Kalimat saran dapat dituliskan berdasarkan hasil pengamatan dari lingkungan. Kita dapat mengamati permasalahan tersebut dan membuat kalimat saran untuk menyelesaikan masalah yang ada. Ayo perhatikan bentuk hasil pengamatan berikut ini. Permasalahannya, banyak bungkus makanan berserakan. Kondisi yang seharusnya taman sekolah bebas dari sampah. Saran-sarannya, sekolah sebaiknya menyediakan tempat sampah di taman sekolah. Saran kedua, tempat sampah seharusnya dibedakan sesuai jenis sampah. Saran ketiga, bungkus makanan hendaknya dibuang ke dalam tempat sampah. Saran yang keempat, semua warga sekolah seharusnya menyadari pentingnya kebersihan. Saran kelima, sekolah hendaknya mengadakan kerja bakti setiap seminggu sekali.
Menemukan kalimat saran dalam teks percakapan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks percakapan. Teks percakapan adalah teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih tentang suatu topik. Topik adalah pokok pembahasan, misalnya pembahasan tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Ayo simaklah teks percakapan berikut. Temanku, tetangga baruku. Cici berkata kepada ibunya, "Ibu, aku memiliki teman baru, namanya Helena. Rumahnya tidak jauh dari rumah kita." Ibu berkata, "Kamu pasti senang punya teman dekat rumah." Cici, "Iya Bu, kata Bu Guru, kita seharusnya mengenal tetangga." Ibu pun berkata, "Betul Cici, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita." Cici berkata, "Iya Bu, aku senang berteman dengan Helena. Ia pandai menyanyi, suaranya sangat merdu." Ibu berkata, "Sebaiknya kamu ajak dia main ke rumah Cici. Kenalkan dia sama ibu dan ajak dia bermain bersama." Cici pun berkata, "Baik Bu, terima kasih sudah mengizinkanku bermain bersamanya." Kita sudah menyimak percakapan Cici dan ibunya. Pada teks percakapan tersebut terdapat beberapa kalimat saran, yaitu saran yang pertama, kata Bu Guru, kita seharusnya mengenal tetangga. Kalimat saran yang kedua, kita hendaknya mengenal baik tetangga kita. Kalimat saran yang ketiga, sebaiknya kamu ajak main dia ke rumah Cici. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun berdasarkan teks tentang topik tertentu. Misalnya, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Kalimat saran dapat disusun setelah menemukan permasalahan dari teks tersebut. Oleh karena itu, kita perlu mencermati teks agar dapat menemukan kalimat-kalimat yang menunjukkan permasalahan. Ayo simaklah teks berikut. Mengunjungi tetangga baru. Minggu sore, Fitri bersama ibu dan ayahnya pergi mengunjungi tetangga barunya. Pak Taryo baru 1 minggu pindah rumah. Pak Taryo membawa istri dan anaknya pindah rumah. Pak Taryo memiliki anak perempuan seusia Fitri. Mereka cepat sekali akrab. Ayah dan ibu Fitri pun duduk di ruang tamu. Sedangkan Fitri bermain bersama teman barunya di teras rumah. Contoh kalimat saran untuk Pak Taryo dan keluarganya yaitu, sebaiknya Pak Taryo dan keluarganya bersikap baik kepada tetangga. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak bertetangga. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks, misalnya tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian ditulis dengan bahasa yang santun, agar tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Ayo simaklah teks berikut. Berbagi hasil panen. Dedi memiliki pohon mangga di halaman rumahnya. Pohon mangga itu sedang berbuah lebat. Pada hari Minggu, Dedi dan ayahnya memanen pohon mangga tersebut. Hasil panen buah mangga sangat melimpah. Ayah Dedi menyarankan untuk membagi hasil panen mangga mereka kepada tetangga. Permasalahan dari teks tersebut adalah Dedi ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Dedi tidak bisa melakukannya sendiri. Kalimat sarannya,
Dedi sebaiknya meminta bantuan teman untuk membagikan hasil panen. Menyajikan kalimat permasalahan dan sarannya dalam bentuk bagan. Informasi penting yang kita peroleh dapat kita tulis atau sajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Bentuk bagan atau diagram tersebut memudahkan kita dalam mengingat informasi penting tersebut. Saat menulis informasi penting dalam bentuk bagan atau diagram, gunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Sebagai contoh, ayo simaklah teks berikut. Sore hari, Ale duduk di taman yang tidak jauh dari rumahnya. Ale melihat badung di taman tersebut. Ale tidak sengaja melihat badung mencoret-coret tembok pagar taman. Permasalahan pada teks tersebut adalah badung mencoret-coret tembok pagar taman. Saran pertama, sebaiknya badung tidak membuat coretan di tembok. Saran yang kedua, seharusnya badung merawat pagar tanaman. Menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Ayo simaklah teks berikut. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak akan tercipta jika warga tidak saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Kalimat penyelesaian untuk teks di atas yaitu suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tercipta karena adanya sikap saling menolong, kerjasama, dan toleransi. Menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Sebagai contoh, ayo perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan, Ayah Made terserang demam berdarah. Kalimat penyelesaiannya, 1. Sebaiknya kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalimat penyelesaian yang kedua, sebaiknya kita menguras bak penampungan air seminggu sekali. Kalimat penyelesaian yang ketiga, botol-botol bekas hendaknya dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menjelaskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak warga negara. Kalimat penyelesaian menjelaskan tentang pendapat dalam mengatasi permasalahan yang timbul. Kita dapat menjelaskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks yang ada. Ayo simaklah teks berikut. Lingkungan hijau. Uni, Cici,
dan Made berangkat sekolah bersama. Mereka pergi ke sekolah berjalan kaki. Sambil berjalan, mereka menikmati udara segar. Jalan di sekitar rumah mereka banyak ditumbuhi pohon. Mereka senang melihat banyak pohon rindang. Mendekati sekolah, udara menjadi sedikit panas. Jalan di sekitar sekolah tidak ditumbuhi pepohonan. Uni, Cici, dan Made ingin udara di sekitar sekolah menjadi sejuk. Untuk itu, mereka mengajak teman-temannya untuk menanam pohon. Usul mereka pun diterima dan didukung oleh pihak sekolah. Lingkungan yang asri membuat suasana menjadi sejuk. Udara yang segar akan membuat kita nyaman. Untuk itu, setiap orang hendaknya menanam pohon di lingkungannya. Setiap orang juga sebaiknya menjaga kelestarian pohon di lingkungan sekitar. Permasalahan pada bacaan tersebut adalah jalan di sekitar sekolah tidak ditumbuhi pepohonan. Kalimat penyelesaiannya, setiap orang hendaknya menanam pohon di lingkungannya. Yang kedua, setiap orang juga sebaiknya menjaga kelestarian pohon di lingkungan sekitar. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan saksama. Setelah itu, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Kalimat penyelesaian ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Ayo perhatikan contoh menulis kalimat saran berikut ini. Jonas makan permen terlalu banyak, sehingga ia sakit gigi. Kalimat sarannya, sebaiknya Jonas pergi ke dokter gigi agar lekas sembuh. Dokter memberikan Jonas obat untuk diminum. Kalimat sarannya, sebaiknya Jonas mematuhi dokter untuk meminum obat yang diberikan padanya. Ayo buatlah kalimat saran dari kalimat-kalimat di bawah ini. Karena sakit gigi, Jonas tidak bisa makan apapun. Kalimat berikutnya, Jonas tidak menyikat gigi sebelum tidur. Menemukan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Untuk menemukan saran di dalam teks, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh teks dengan saksama. Kalimat saran biasanya ditulis menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicaranya. Ayo simaklah teks berikut. Berkunjung ke Museum Botani. Minggu ini, siswa SD Erlangga mengunjungi Museum Botani. Museum Botani adalah museum yang menyimpan berbagai macam jenis tumbuhan dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mengunjungi museum merupakan salah satu cara menghargai kekayaan negara. Di sana, para siswa dibimbing oleh seorang pemandu dari museum. Di dalam museum, banyak terdapat jenis tanaman yang dapat tumbuh di beberapa wilayah saja. Pemandu itu menyatakan bahwa sebagai seorang pelajar, para siswa harus banyak mempelajari ilmu hayati. Ilmu hayati mempelajari keanekaragaman budaya dan tumbuhan di Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki pengetahuan tentang tumbuhan di negara sendiri. Ungkapan penyelesaian masalah berdasarkan teks tersebut yaitu,
Sebaiknya, siswa SD Erlangga banyak mempelajari ilmu hayati. Yang kedua, sebaiknya siswa SD Erlangga mengunjungi museum botani untuk mengetahui berbagai macam jenis tumbuhan di Indonesia. Ayo tulislah ungkapan penyelesaian masalah yang lain berdasarkan teks berkunjung ke museum botani. Menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian masalah berdasarkan teks tersebut. Kalimat penyelesaian masalah harus ditulis dengan susunan kalimat yang benar. Selain itu, kalimat harus ditulis dengan bahasa yang santun. Dedi akan bermain bola bersama Jonas dan Benny. Sesampainya di lapangan, mereka melihat banyak sekali sampah plastik berserakan. Sampah-sampah itu berasal dari penonton semalam. Dedi dan teman-temannya tidak bisa bermain bola di sana. Kalimat saran dari teks di atas adalah, hendaknya setiap orang yang menggunakan fasilitas umum dapat menjaga dan merawatnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menuliskan kalimat penyelesaian berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kalimat penyelesaian masalah ditulis setelah mencermati permasalahan di dalam teks. Setelah menemukan permasalahannya, barulah kita menyusun pendapat kita yang sesuai dengan penyelesaian masalah tersebut. Pendapat kita itu disusun menjadi kalimat penyelesaian masalah. Ayo simaklah teks berikut. Minggu pagi, Dedi mengunjungi rumah Jonas untuk bermain bola bersama teman-temannya. Dedi telah memakai baju dan sepatu olahraga. Begitu juga dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah Jonas, ternyata tidak ada orang di sana. Dedi lupa bahwa setiap hari Minggu, Jonas dan keluarganya pergi ke gereja untuk beribadah. Dedi dan teman-temannya tidak kecewa, tetapi tetap menghormatinya. Kalimat saran berdasarkan teks di atas yaitu, sebaiknya Dedi dan teman-temannya tidak kecewa terhadap Jonas, karena Jonas lebih memilih untuk beribadah di hari Minggu daripada bermain sepak bola. Menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil diskusi. Dalam menulis kalimat penyelesaian atas suatu masalah, gunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUBI. Selain itu, susunlah kalimat secara efektif. Ayo simaklah teks berikut. Menjadi orang Indonesia. Keluarga Ale berasal dari suku Papua. Meskipun berbeda suku, Ale hidup rukun dengan teman-temannya. Mereka juga saling menghormati meski berbeda agama. Sebagai warga negara yang baik, Ale berusaha mencintai negaranya. Menurut ayahnya, Ale seharusnya berusaha mengenal beragam budaya di Indonesia. Ale hendaknya juga mencari tahu tentang bangsanya. Ale sebaiknya banyak membaca buku atau berwisata ke berbagai tempat. Ale juga sebaiknya memiliki rasa bangga menjadi orang Indonesia. Permasalahan dalam teks tersebut yaitu Ale berusaha mencintai negaranya. Kalimat saran pada teks, Ale seharusnya berusaha mengenal beragam budaya Indonesia. Yang kedua, Ale hendaknya mencari tahu tentang bangsanya. Yang ketiga, Ale sebaiknya banyak membaca buku
atau berwisata ke berbagai tempat. Dan yang keempat, Ale juga sebaiknya memiliki rasa bangga menjadi orang Indonesia.